Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah aljabar linear. Di sini terdapat 5 anggota. Yang pertama, Muhammad Nabil Dwi Ananda. Yang kedua, Saidatul Halida. Yang ketiga, Robert Panca R. Simanjutak. Yang ketiga, Alatifatul Muharramah. Dan yang kelima, Ahmad Dilan Alfaris. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh Robert Panca R. Simanjutak. Oke, terima kasih. Soal pertama, pada setiap bagian tentukan apakah persamaan tersebut linear pada X1, X2, dan X3. Jelaskan alasan Anda. Yang A, X1 tambah 5, X2 dikurang akar 2, X3. Itu termasuk linear. Alasannya karena X1 dan karena X1 dapat dicari solusinya dengan membuat pemisalan pada X2 dan X3. Yang B, X1 tambah 3 X2 tambah X1 kali X2 sama dengan 2. Juga termasuk linear karena kita dapat membuat pemisalan untuk yang X2 dan X3. Misalnya X2 itu A atau dan X3 itu B. Itu bisa dicari solusinya untuk X1. Untuk yang C, X1 sama dengan min 7 X2 tambah 3 X3 itu juga termasuk. Karena ini sudah termasuk dalam sebuah persamaan linear. Yang ke D, X1 pangkat min 2 tambah X2 tambah 8X3 sama dengan 5. Ini bukan termasuk dari persamaan linear. Karena syarat dari persamaan linear itu pangkat dari variabel harus pangkat 1, tidak bisa lebih atau kurang. Tapi dalam soal yang D, X1 itu berpangkat min 2. Untuk yang E juga sama, X1 pangkat 3/5 kurang 2X2 tambah X3 sampai dengan 4 juga tidak termasuk persamaan linear karena variabelnya lebih dari 1. Untuk yang F, ini termasuk persamaan linear. Alasannya karena solusinya dapat dicari dengan membuat pemisalan pada X2. Oke, terima kasih. Baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Alatifatul Muharramah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk soal nomor 2, carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Tolong scroll ke bawah ke jawabannya. Nah, untuk mencari solusi dari SPL berikut, maka langkah yang kita lakukan untuk yang pertama adalah mengubah matriksnya menjadi matriks lengkap. Seperti yang kita dapat dilihat di sini, baris pertama ada 2, min 4, min 1, 1, dan baris kedua ada 1, min 3, 1, dan seterusnya. Dan langkah selanjutnya kita akan menukar agar 1
ke baris ke pertama, kita tukar baris kedua dengan baris 1. Setelah itu, kita ubah baris ketiga dengan cara menambahkannya dengan baris 1 yang dikali dengan min 3. Dan langkah selanjutnya, kita ubah baris kedua dengan baris ke-1 yang dikali dengan min 2. Sekarang kita sudah bisa mengenolkan dari yang baris 2 dan baris 3 yang kolom pertama. Sekarang kita akan scroll ke atas sedikit. Akan mengubah 2 yang baris 2 kolom 2 menjadi angka 1 agar menjadi matris baris eselon baris tereduksi. Maka kita perlu membagi yang baris kedua dengan setengah. Dikalikan dengan setengah. Setelah itu, kita ubah yang agar yang baris 1 kolom 2 itu menjadi 0, kita tambahkan dengan baris 2 yang dikali dengan 3. Dan untuk langkah yang terakhir, ini tujuannya untuk mengenolkan yang baris 3 kolom 2. Jadi kita ubah yang baris 3 dengan ditambahkan dengan baris 2 yang dikali dengan min 4. Nah, ini kan hasilnya menjadi yang baris 3 menjadi 0 semua. Maka kita tidak bisa mencari variabel Z-nya kan. Jadi untuk solusinya kita tulis variabel Z sama dengan R. Kemudian kita mencari variabel X-nya, kita tulis X min 7/2Z sama dengan min setengah. Kemudian Z sama dengan, X sama dengan 7/2Z min setengah. Kemudian kita ubah Z-nya menjadi R, menjadi X sama dengan 7/2R min setengah. Dan untuk Y-nya, Y min 3/2Z sama dengan min setengah, Y sama dengan 3/2Z min setengah. Kemudian kita ubah kembali Z-nya menjadi R, dan jawabannya Y sama dengan 3/2R min setengah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Nabil Dwi Ananda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan nomor 3. Gambar di bawah menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Temukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Sebelum kita mencari lebih dalam, kita tentukan dulu aliran di baris A. Ada X1 plus X2 yang bernilai 50, kemudian di aliran B ada X1 plus X3 yang bernilai 30, kemudian di aliran C ada X5 plus 50 sama dengan 40, kemudian di aliran D ada X2 plus 50 sama dengan 10. Kemudian setelah kita menemukan baris kecepatan alirannya, kita mencari nilai X dan X2 dengan cara X3 tadi yang ini plus 50 sama dengan 40, kemudian kita cari X3-nya dengan memindahkan 50 dengan hasilnya min 10. Kemudian kita mencari X2-nya, X2 plus 50 sama dengan 60, kemudian 60 dikurangi 50, dan di sini temukan X2 bernilai 10. Kemudian setelah X3 dan X2 kita temukan nilainya, kita substitusikan. Substitusikan dengan nilai X2 dan X3 untuk mencari nilai X1. Dengan cara X1 plus X2 sama dengan 50, X1 plus 10. Tadi karena sudah temukan nilai X2 ialah 10, kemudian 50 dikurangi 10. Dan di sini ditemukan bahwa X1 bernilai 40. Terima kasih. Sekian dari saya.
Selanjutnya soal nomor 4 dijelaskan oleh teman kita Ahmad Dilan Alfaris. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh di-scroll ke bawah dulu soalnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 4. Pertama, saya akan membaca soalnya dulu. Gambar berikut menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. Yang pertama, siapkan sistem linear solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Nomor 2, selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Lalu nomor 3, temukan laju aliran dan arah aliran jika X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Boleh scroll ke bawah lagi untuk jawabannya. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Bia. Nah, di sini saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sistem linearnya, di sini X1 plus X3 sama dengan 200, di mana X1 dan X3 itu mempunyai arah yang sama. Jadi nilai, maksudnya berlawanan arah. Jadi nilainya positif. X1 min X2 sama dengan min 25. Di sini X1 dan X2 itu mempunyai arah yang sama, jadi nilainya negatif. Dan selanjutnya X2 plus X4 min X6 sama dengan 175, di mana 175 masuk ke dalam X4 dan X6 yang berlawanan arah, maka hasilnya positif. Selanjutnya X3 min X4 min X5 sama dengan min 150. Di sini 150 masuk di antara X3 dan X5 yang berlawanan, yang mempunyai arah yang sama, maka hasilnya minus. Selanjutnya X5 plus X6 sama dengan 200. Di sini X5 dan X6 mempunyai arah yang berbeda, maka hasilnya positif. Selanjutnya B. Di sini dimisalkan X4 sama dengan S dan X6 sama dengan 6. Sama dengan T. X5 plus X6 itu sama dengan 200. Maka X5 plus T sama dengan 200. X5 sama dengan 200 min T. Selanjutnya di sini untuk X3-nya sama dengan min X4 min X5 sama dengan 150. X3 min S min 200 min T sama dengan min 150. X3 sama dengan min 150 plus 200 plus 5 plus S min T. X3 sama dengan 50 plus 5 min T. Selanjutnya X2 plus X4 min X6 sama dengan 175. X2 plus S min T sama dengan 175. Nah, di sini X2 sama dengan 175 min S plus T. Selanjutnya X1 plus X3 sama dengan 200. X1 plus 50 plus S min T sama dengan 200. X1 sama dengan 200 min 50 min S plus T. X1 sama dengan 150 min S plus T. Selanjutnya, scroll ke bawah lagi. Jadi hasilnya X1 sama dengan 150 min S plus T. Kemudian X2 175 min S plus T. X3 sama dengan 50 plus S min T. X4 sama dengan S. X5 sama dengan 200 min T. Dan X6 sama dengan T. Kemudian di sini saya akan menjawab yang C. X4 dimisalkan nilainya 50 dan X6 dimisalkan nilainya 0. Lalu X2 plus X4 min X6 sama dengan 175. X2 plus 50 min 0 sama dengan 175. X2 sama dengan 175 min 50. X2 sama dengan 125. Kemudian X1 min X2 sama dengan min 25. X1 min 125 sama dengan min 25. X1 sama dengan min 25 plus 125, X1 sama dengan 100.
Jadi hasilnya X1 sama dengan 100, X2 sama dengan 125, X3 sama dengan 100, X4 sama dengan 50, X5 sama dengan 200, dan X6 sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, soal selanjutnya yang nomor 5 akan dijawab oleh saya sendiri. Di sini ada soal bertuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia berikut. Yang pertama, C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Dan yang kedua, C6H12ON6 menjadi CO2 plus C2H5OH. Untuk jawabannya bisa di-scroll lagi. Jadi untuk menyetarakan reaksi di bawah ini, kita bisa menggunakan cara dengan menambahkan koefisien pada setiap senyawa. Jadi pertama untuk koefisien C3H8 sama dengan 1. Jadi di sini terdapat reaksi C3H8 ditambah koefisien A, O2 menjadi koefisien B, CO2 ditambah koefisien C, H2O. Bisa di-scroll lagi. Jadi untuk yang C itu hasilnya 1 dikali 3 sama dengan 6. Jadi nilai B-nya sama dengan 3. Untuk yang H, 1 dikali 8 sama dengan 2C. C sama dengan 8/2, jadi hasilnya adalah 4. Dan untuk yang O, itu 2A sama dengan 2B plus C. Jadi 2A sama dengan 2 dikali nilai B tadi adalah 3. Dan nilai ditambah C itu tadi nilainya 4. Jadi hasilnya adalah 2A sama dengan 10, sama hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusikan menjadi C3H8 ditambah SO ditambah 5O2 menjadi 3 CO2 ditambah 4 H2O. Jadi jenis reaksi ini dinamakan dengan reaksi pembakaran. Selanjutnya C6H12O2 menjadi CO2 plus C2H5OH. Seperti cara yang pertama tadi, kita tuliskan dulu koefisiennya. Untuk C6H12 itu sama dengan 1. Selanjutnya C6H12A kita tambahkan koefisien A, O6 menjadi B, CO2 ditambah koefisien C, C2H5OH. Untuk yang C menjadi 3B sama dengan 6, B sama dengan 6/3 hasilnya 2, dan untuk H 1 dikali 12 sama dengan 6C, 12 sama dengan 6C, C sama dengan 12/6 hasilnya 2. Dan yang terakhir untuk yang O itu sama dengan 6A sama dengan 2B plus C, 6A sama dengan 2 dikali nilai B tadi yang 2 ditambah nilai C 2. Jadi hasilnya 6/6 sama dengan 1. Selanjutnya substitusikan menjadi C6H12O6 menjadi 2CO2 ditambah 2C2H5OH. Untuk koefisien 1 seperti yang hasil untuk koefisien 1 itu tidak perlu dituliskan. Jadi demikian penjelasan mengenai jawaban pada tugas aljabar linear elementer dari kelompok kami, kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.